semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal tentang materi bilangan berpangkat dari soal nomor 1. Sini A pangkat 5 sama dengan, kita ingat kembali, bilangan berpangkat dapat kita artikan sebagai perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Ya, kalau semisal kita punya A pangkat 5, ini artinya A dikali A sebanyak 5 kali. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ada di opsi yang B. Selanjutnya soal nomor 2. Negatif 3 pangkat 4. Dari soal ini kita punya basisnya negatif 3, 4 pangkat. Negatif 3 pangkat 4 ini artinya negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3, 9. Negatif 3 kali negatif 3, 9. 9 dikali 9, 81. Jadi jawabannya ada di opsi yang D. Lanjut soal nomor 3. Hasil perkalian dari 4 pangkat negatif 5 dikali 4 pangkat 3. Sini kita punya basisnya sama, yaitu 4. Kita ingat-ingat lagi sifat perkalian bilangan berpangkat ketika A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya kita jumlahkan, yaitu A pangkat M ditambah N. Jadi untuk soal nomor 4, ketika kita punya soal 4 pangkat negatif 5 dikali 4 pangkat 3, pangkatnya kita jumlahkan. 4 pangkat negatif 5 ditambah 3. Negatif 5 ditambah 3, negatif 2. Kita punya 4 pangkat negatif 2. Kita ingat kembali, ketika kita punya pangkat negatif, maka kita positifkan menjadi 1 per A pangkat N. Berarti 4 pangkat negatif 2, kita ubah ke pangkat positifnya 1 per 4 pangkat 2, maka hasilnya 1 per 16. Jawabannya di opsi B. Soal keempat. Soal selanjutnya. Bentuk sederhana dari 8 pangkat 15 dibagi 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 3. Kita ingat kembali sifat pembagian bilangan berpangkat ketika kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya kita kurangi, itu A pangkat M dikurangi N. Jadi ketika kita punya soal pembagian seperti ini, 8 pangkat 15 dibagi 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 3, pangkatnya kita kurangi. 8 pangkat 15 dikurangi 5 dikurangi 3. Maka hasilnya 8 pangkat 7. Jawabannya opsi C. Soal berikutnya. Bentuk berikut yang senilai dengan A pangkat 12 kecuali, berarti yang nilainya berbeda dari A pangkat 12. Kita cek satu persatu. Dari opsi A pangkat 2 dipangkatkan 6. Ini semua opsinya kita punya pangkat dipangkatkan. Kita ingat-ingat kembali, ketika kita punya A pangkat M kemudian dipangkatkan N, maka pangkatnya kita kalikan. Dari opsi A pangkat 2 dipangkatkan 6, 2 dikali 6, 12. Kemudian yang B, A pangkat 3 dikali 4, 12. Yang C, 4 dikali 3, 12. Dan yang D, 6 kali 6, 36. Jadi yang tidak senilai dengan A pangkat 12 yaitu yang A pangkat 6 dipangkatkan 6. Soal nomor 6. Kita akan mencari nilai dari 16 pangkat 3 per 4. Basis 16 kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pangkat yang lainnya. 16 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4.
Karena di sini kita punya pangkat 3/4, kita tuliskan kembali 16 pangkat 3/4 kita ubah menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan 3/4. Pangkatnya kita kalikan, 4 dikali 3/4, sisanya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya 8. Di jawaban soal nomor 6 yaitu yang C. Soal nomor 7. Pada bilangan berpangkat 5 pangkat 3, angka 5 disebut dan angka 3 disebut. 5 pangkat 3, angka yang besar di sini kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok. Sedangkan 3 ini kita sebut sebagai pangkat atau nama lainnya eksponen. Jadi jawaban untuk soal nomor 7, angka 5 kita sebut sebagai basis dan 3 disebut eksponen. Jawabannya ada di opsi yang A. Soal nomor 8. Bentuk sederhana dari bilangan tersebut adalah bilangan ini 5 pangkat 4 dipangkatkan 2. Ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi kita punya 5 pangkat 4 dikali 2 yaitu 5 pangkat 8. Jawabannya ada di opsi C. Selanjutnya soal nomor 9. Kita akan mencari bentuk lain dari buka kurung 5 dikali 2 pangkat 3. Kita ingat lagi sifat perkalian. Ketika kita punya A dikali B dipangkatkan M, maka semua basis yang di dalam kurung kita pangkatkan M. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi untuk menjawab soal nomor 9, ketika kita punya soal 5 dikali 2 pangkat 3, hasilnya 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Jawabannya A. Soal ke-10. 5 pangkat negatif 2 sama dengan, ini sama seperti soal sebelumnya. Ketika kita punya bilangan berpangkat negatif, kita positifkan menjadi 1/. Jadi kalau misalnya kita punya 5 pangkat negatif 2, kita ubah menjadi 1/5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kita jabarkan 5 kali 5, maka hasilnya 1/25. Jawaban soal nomor 10 yaitu yang C. Soal nomor 11. Ini kita punya basisnya atau bilangan pokoknya 2/3, kemudian dipangkatkan 3. Kita ingat lagi sifat pembagian A per B pangkat M, maka A pangkat M per B pangkat M. Kita punya soal 2/3 pangkat 3, kita ubah menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Karena kita mau mencari hasil, kita jabarkan 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Hasilnya 2 kali 2, 4 kali 2, 8 per 27. Jawabannya yang D. Soal nomor 12 dan 13. Ini hampir sama jenis soalnya, yaitu perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Maka pangkatnya kita jumlahkan. 2 pangkat 5 ditambah negatif 5. Ini 2 pangkat 5 dikurangi 5, yaitu 2 pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 kecuali 0 hasilnya 1. Jadi jawaban soal nomor 12 itu di opsi yang C. 13.
pangkatnya kita jumlahkan. 5 pangkat 4 ditambah 6, hasilnya 5 pangkat 10. Jawabannya D. Soal nomor 14. 2 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 3. Di sini kita punya operasi bilangan berpangkat yang penjumlahan. Jangan sampai tertukar, ketika kita punya bentuk penjumlahan, itu tidak bisa langsung kita jumlahkan pangkatnya. Tapi di sini kita ubah bentuknya menjadi 1/2 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 2, 1/4 ditambah 1/8. Penjumlahan pecahan, penyebutnya kita samakan. Kita cari KPK dari 4 dan 8, yaitu 8. 1/4 kita ubah menjadi penyebut per 8, maka kita peroleh 2 ditambah 1, maka hasilnya 3/8. Soal selanjutnya, kombinasi. Ada operasi perkalian dan pembagian. Ketika perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. Ketika pembagian, pangkatnya kita kurangi. Dari soal ini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 per 2 pangkat 10. Yang perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. 3 ditambah 5. Kemudian yang pembagian kita kurangi. Kurang 10. Maka hasilnya 2 pangkat negatif 2. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, tentukan hasil dari 2A pangkat 3B dikali 5A pangkat 4B pangkat 2. Kita punya basis yang ada koefisien dan variabel. Kita kalikan angka dengan angka, variabel dengan variabel. Berarti 2 kita kalikan dengan 5, 10. Kemudian A dengan A. Jadi kita punya A pangkat 3, karena ini perkalian, jadi pangkatnya kita jumlahkan. Kemudian B, jika B-nya saja, maka pangkatnya ada 1 ditambah 2. Maka hasilnya 10A pangkat 7, B pangkat 3. Jawabannya yang D. 17. Berkebalikan dari soal nomor 16, yaitu pembagian. Tapi konsepnya masih sama, kita operasikan yang variabelnya sama, yaitu P dengan P. Karena pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. 17 dikurangi 8, Q-nya 20 dikurangi 7. Maka hasilnya P pangkat 9, Q pangkat 13. Jawabannya yang C. Soal nomor 18, kita akan menentukan bentuk sederhana dari pecahan berikut. Sama seperti soal nomor 17. Kita sederhanakan yang variabelnya sama. A pangkat 5 karena ini pembagian jadi dikurang 2, B juga sama, 2 dikurangi 1, dan C 8 dikurangi 3. Maka hasilnya A pangkat 3, kemudian B pangkat 1, dan C pangkat 5. Jawabannya ada di opsi yang D. Soal nomor 19. Tentukan hasil dari buka kurung X pangkat 8 per Y pangkat 3, kemudian dipangkatkan 3. Kita gunakan sifat A per B pangkat M. Nanti A pangkat M per B pangkat M, dan ada pangkat dipangkatkan. Maka pangkatnya nanti kita kalikan. Jadi untuk soal nomor 19, kita punya X. Kita punya X pangkat 8 per Y pangkat 3 dipangkatkan 3.
Maka untuk X pangkat kita kalikan 8 dikali 3 dan Y 3 dikali 3. Maka hasilnya X pangkat 24 dan Y pangkat 3 kali 3 9. Jawabannya ada di opsi A. Soal 20, soal terakhir dari video yang kita bahas. Hasil dari 2X pangkat 9, Y pangkat 7, Z pangkat 12 dipangkatkan 0. Karena di sini dalam satu kurung yang sama, artinya di sini masih basis yang sama. Jika kita punya A dipangkatkan 0 dengan basisnya itu selain 0, maka selalu hasilnya 1. Jadi untuk soal nomor 20, ini hasilnya 1. Jawabannya yang B. Sekian video yang kita bahas hari ini. Silakan kalian ulas lagi materi tentang bilangan berpangkat, dan jangan lupa latihan soal yang sudah Ibu berikan. Kerjakan secara mandiri dan selalu semangat. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semangat selalu semuanya.